Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jamaah salat Jumat Masjid Pancasila Sakti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Di samping itu, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Termasuk kenikmatan kita bisa memeluk agama Islam, dan Islam itu adalah agama yang sempurna. Namun demikian, kita harus mengakui bahwa meskipun agama Islam itu adalah sempurna, kita dalam menjalankan ajaran agama Islam itu masih jauh dari sempurna. Jadi agamanya betul sempurna, namun kita harus mengakui bahwa dalam menjalankan ajaran agama Islam itu kita masing-masing masih jauh dari sempurna. Lalu bagaimana agar semakin hari agama kita, cara kita dalam mengajarkan, dalam melaksanakan ajaran Islam ini semakin sempurna? Mau tidak mau adalah dengan cara menuntut ilmu. Terkait dengan ini Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang lebih tinggi daripada derajat orang lain ini karena dua hal. Yang pertama adalah karena beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah karena ilmu. Nah, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala tentunya ada tanda-tanda atau ada standar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Di antaranya adalah sebagai orang yang beriman, kita ini harus mau memakmurkan masjid dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sungguh siapapun yang bersedia memakmurkan masjid, maka orang itu adalah dikategorikan sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Lalu bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Tentunya banyak hal. Misalnya seperti pada waktu sholat Jumat di siang hari kita ikut melaksanakan sholat Jumat. Ini berarti kita masuk kategori orang yang memakmurkan masjid. Apakah hanya itu aja? Tentunya tidak. Sebisa mungkin kita memakmurkan masjid itu ya sebanyak mungkin. Kalau kita sudah bisa ikut memakmurkan masjid pada saat sholat Jumat dengan mengikuti sholat Jumat, mari kita tata niat kita, diri kita, agar nanti ketika sholat asar berkumandang pun kita bisa memakmurkan masjid pula dengan melakukan sholat asar berjamaah. Tentunya demikian. Begitu juga ketika ada panggilan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, mari kita niatkan di dalam diri kita agar Allah memudahkan waktu kita, memudahkan tenaga kita untuk bisa hadir memakmurkan masjid melalui kegiatan sholat jamaah tersebut. Belum lagi dengan melakukan kegiatan-kegiatan majelis taklim atau majelis zikir yang dilakukan di masjid atau di mushola. Inilah cara kita untuk memakmurkan masjid yang berupa amalan-amalan ibadah mahdhah atau ibadah yang kita tujukan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita merasa cepat puas memakmurkan masjid namun dalam kategori sedikit atau dalam kategori minimal. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang bisa memakmurkan masjid dalam kualitas dan kuantitas yang jauh lebih banyak daripada diri kita. Maka kita pun harus bertujuan seperti itu. Selanjutnya adalah orang-orang yang akan diangkat derajatnya tinggi sekali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu.
Ini berhubungan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang Islam laki-laki maupun seorang Islam perempuan. Karena menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang wajib, maka sudah semestinya mencari guru atau memiliki ulama yang akan kita jadikan panutan dalam hidup kita, ini mestinya adalah sesuatu yang wajib pula. Dalam hal agama Islam, ilmu itu tidak bisa dicari secara mandiri tanpa bimbingan guru, ini nggak bisa. Mungkin beberapa bisa, namun dalam hal-hal tertentu memang ini membutuhkan bantuan atau bimbingan guru atau para ulama yang terlebih dahulu menguasai ilmu tersebut. Maka sangat diperintahkan pada kita selama hidup kita jangan pernah sekali-kali lepas dari kehidupan atau ajarannya para ulama. Rasulullah mengatakan, seandainya di dunia ini tidak ada ulama yang menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan kehidupan manusia ini tidak akan jauh dari hidupnya binatang, bahkan bisa jadi lebih rendah dari itu. Nah, ilmu ini wajib kita cari. Selanjutnya, pertama kali ilmu yang harus kita cari ini adalah ilmu apa? Mungkin kita bisa melihat banyak orang yang berilmu tinggi, berpengetahuan tinggi, tapi ternyata secara akhlak tidak baik. Banyak orang yang pendidikannya tinggi, namun secara peribadatan ternyata juga tidak tekun. Lalu ilmu yang pertama wajib ini adalah ilmu apa? Dikatakan oleh Imam Ghazali, pertama ilmu yang wajib kita cari adalah ilmu yang bisa menjadikan iman kita atau tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin baik. Jangan sampai kita menuntut ilmu tinggi, di satu sisi iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kurang baik, atau bahkan kita tidak tahu menahu tentang ilmu tauhid ini, jangan sampai terjadi. Jadi ilmu yang pertama wajib kita cari adalah ilmu yang bisa menjadikan ketauhidan kita, iman kita semakin baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mau tidak mau harus berada di bawah bimbingan seorang kiai atau seorang ulama yang betul-betul mumpuni tentang keilmuan tersebut. Nah, setelah ilmu tauhid ini kita kuasai, baru kita mempelajari ilmu muamalah atau ilmu muasyarah, ilmu yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia maupun hubungan kita dengan sesama makhluk yang lain atau hubungan kita dalam bernegara. Ini harus kita cari. Namun tidak boleh melupakan ilmu tauhid tadi, karena itu yang akan kita gunakan, yang akan kita jadikan bekal bukan hanya kita di dunia ini, namun sampai kehidupan kita di akhirat nanti. Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam suatu kitab juga disampaikan bahwa awalu wajibin ala kulli muslimin ma'rifatullah. Jadi pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang Islam dimanapun kita berada adalah bagaimana kita mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal perilakunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan kepada kita. Nah, kalau kita bisa melakukan hal tersebut, maka insya Allah kita akan bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun toh kita ditugaskan untuk belajar di suatu kampus tertentu dengan keilmuan tertentu yang kita tekuni, matematika misalnya, fisika misalnya, keperawatan misalnya, ketentaraan misalnya, semua itu hanya akan kita tujukan dalam rangka menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya semata-mata untuk mencari pekerjaan ketika kita berada di dunia ini. Jadi kalau ilmu tauhid kita bagus, kita belajar matematika pun, belajar bahasa Inggris, akuntansi dan yang lain-lain, semua itu akan mendorong ketauhidan kita semakin bagus. Namun kalau ilmu tauhid kita tidak ngerti, ilmu ma'rifat kita tidak ngerti, ilmu agama kita tidak ngerti, ya bisa jadi ketika belajar ilmu umum itu hanya akan digunakan untuk menggapai kehidupan dunia semata, dan ini jangan sampai terjadi. Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu maka mari kita tidak henti-henti dan tidak bosan-bosan, satu, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agama kita makin baik,
Makrifat kita makin baik, tauhid kita makin baik, dan iman kita semakin baik. Kalau hal itu tercapai, insya Allah dunia ini akan ikut dengan kita. Rizki yang banyak melimpah barokah, insya Allah akan ikut dengan kita. Namun ketika ilmu tauhid tidak kita kuasai, iman tidak ada di dalam diri kita, bisa jadi harta banyak mengikuti kita, tapi tidak diikuti oleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diikuti oleh barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita maupun anak turun kita. Jadi yang kita harapkan, kita doakan setiap hari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun disertai berkahnya Allah dan ridhonya Allah juga diberikan kepada kita. Untuk itu mau tidak mau, ilmu tauhid harus kita pelajari, ilmu agama harus kita pelajari, ilmu iman harus kita pelajari. Bukan hanya semata-mata mempelajari ilmu pengetahuan umum semata. Ini jangan sampai. Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Safiina wa Nuhrina wa Maulana Muhammad. وجعلنا من خيار أمتي ومن أهل شفاعتي برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah wa fa'alu khairati wa tajtanibu as-sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bi'inatakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa ta'ala ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat Muhammad, Allahumma ansur ummat Muhammad, Allahumma ansur ummat Muhammad, Allahumma ansur man nasruddin wa hdul man qatala muslimin wa ja'al baladana Indonesia hadhihi baladatan thayyibatan tadri biha ahkamuka wa sunnatur rasulik ya hayy ya qayyum ya ilana wa ila kulli syai' hada halana fa'alik. Allahumma adfa' anna al-bala'a wal balala wal ba'sa wal munkar wal ba' wa syuba wal muqtariba wa syadaida wal mihan ma dhara min ma batal min baladina hadha qasat wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dhikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.